Wah, hal ini bisa menyebabkan kekacauan. Dinosaurus berukuran besar dari awal masa dinosaurus akan memangsa jenis dinosaurus yang lebih kecil dari evolusi yang telah terjadi. Ini yang terjadi jika dinosaurus masih hidup. Wah, keren banget museumnya. Iya, It, banyak banget fosil dan bebatuannya. Tan, It, kita foto di depan dinosaurus sana yuk. Ayo Za, ayo. Ini Za, bagus kan hasil jepretan aku? Iya deh, lumayan Tan. Hehe. Kalau dinosaurus nggak punah dan masih hidup sampai sekarang gimana ya? Waduh, aneh-aneh aja kamu nanyanya, It. Kalau menurut artikel yang pernah aku baca sih katanya, pertama, bentuk dinosaurus akan berbeda dengan yang selama ini kita ketahui. Sama seperti makhluk hidup lainnya, dinosaurus yang hidup sejak jutaan tahun lalu akan mengalami evolusi jika masih hidup sampai sekarang. Nah, karena dinosaurus akan mengalami evolusi, maka bisa saja kita justru tidak mengetahui keberadaan mereka. Sebabnya adalah karena dinosaurus yang dilihat saat ini akan berbeda dengan penggambaran yang selama ini kita ketahui. Kedua, terjadi kekacauan karena seluruh dinosaurus bertemu. Kalau semua dinosaurus hidup dalam waktu yang bersamaan dan di tempat yang berdekatan, wah, hal ini bisa menyebabkan kekacauan. Dinosaurus berukuran besar dari awal masa dinosaurus akan memangsa jenis dinosaurus yang lebih kecil dari evolusi yang telah terjadi. Akibatnya, ada beberapa jenis dinosaurus yang kelaparan karena kesulitan mencari mangsa. Hal lainnya yang terjadi kalau dinosaurus masih ada sampai saat ini adalah, kalaupun evolusi dari dinosaurus masih mempertahankan ukuran dan kemampuan mereka untuk berburu, bisa jadi peradaban manusia nggak akan pernah ada, sehingga kita sendiri pun nggak punya kesempatan untuk melihat mereka hidup di zaman sekarang. Kurang lebih seperti itulah gambaran dari artikel yang aku baca, It. Oh gitu ya. Jadi intinya tuh, meskipun dinosaurus masih hidup sampai saat ini, itu nggak akan mungkin bentuknya sama seperti fosil ini ya. Nah, iya gitu. Aku juga pernah baca, katanya dinosaurus itu masih ada sampai sekarang loh, Tan. Wah, beneran itu Tan? Iya, katanya burung hantu adalah salah satu dinosaurus yang masih hidup sampai sekarang. Wow, beda banget ya. Tapi kita harus bersyukur ya, meskipun nggak bisa lihat dinosaurus raksasa, kita masih bisa lihat dan mengamatinya lewat fosil ini. Iya bener banget tuh, It. Nggak kebayang ya kalau kita hidup bersama dinosaurus raksasa. Duh. Ya udah, kita lanjut keliling ke tempat lain yuk. Oke, ayo Tan. Lihat deh, ada pelangi. Iya, udah lama nih aku nggak lihat pelangi. Penyebab pelangi terlihat setengah lingkaran. Duh, dingin banget. Ih, nggak kuat aku. Lihat deh, ada pelangi. Iya, udah lama nih aku nggak lihat pelangi. Iya sama Siva. Kalian pernah penasaran gak sih? Pengen lihat ujung pelangi itu di mana? Iya sama Nis, aku juga. Cuma aku belum pernah nemu titiknya tuh di mana. Iya, padahal kan bentuknya setengah lingkaran. Harusnya lebih mudah dicari. Aku pernah baca sebuah artikel. Isinya tuh, pelangi adalah sinar matahari yang dipantulkan oleh air.
sinar matahari yang dipantulkan air akan berubah menjadi bengkok. Karena air hujan yang memantulkan sinar matahari itu banyak. Sehingga sinar matahari akan terus membengkok. Hingga akhirnya membentuk lingkaran. Jadi sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran utuh. Hah? Berbentuk lingkaran utuh? Terus kenapa kita hanya melihat setengah lingkaran, Li? Hal ini terjadi karena cahaya dari matahari dipantulkan dan dibelokkan oleh butir-butir air hujan tersebut. Namun, yang tertangkap oleh mata kita hanya pantulan dari butir-butir air hujan tertentu saja. Dengan bantuan matematika, dapat dihitung bahwa hanya pantulan dari butir-butir air hujan yang membentuk sudut sekitar 40 derajat dengan mata kita yang akan tertangkap oleh mata kita. Butir-butir air hujan yang membentuk sudut tersebut akan membentuk busur lingkaran. Bila kita melihat pelangi tersebut dari atas bukit yang cukup tinggi, kita mungkin bisa melihat pelangi yang berbentuk lingkaran penuh. Namun bila kita melihat pelangi tersebut dari permukaan tanah yang rendah, maka kita hanya akan melihat pelangi yang berbentuk setengah lingkaran. Oh gitu ya. Berarti nanti kalau kita ke gunung atau ke puncak, kita harus standby buat lihat pelangi itu, Siva. Bener juga tuh. Tapi kalau kita ke sana terus gak ada pelanginya gimana dong? Ya itu mah nasib Siva. Hahaha. Kamu Nis, ya udah ya ke kantin. Nanti keburu masuk loh. Yuhu. Iya Id, ngomong-ngomong, kamu kenapa punya banyak tanaman sih Id? Kan 1 atau 2 cukup buat hiasan. Iya. Aduh, Said. Kamu nggak apa-apa toh, It? Nggak apa-apa kok, Mal. Untung bolanya cuma pelan. Dah, sekarang giliranku jaga ya. Kan tadi aku cuma minum doang. Oke Id. Iya. Hah? Potku. Wah, pecah 3-3-nya. Maaf ya Id, aku nggak sengaja pecahin pot kamu. Nanti aku ganti deh. Bener, nanti diganti. Iya Id, tenang aja. Yeay! Iya Id, ngomong-ngomong, kamu kenapa punya banyak tanaman sih Id? Kan 1 atau 2 cukup buat hiasan. Kalau banyak repot, tiap hari harus disiram. Hehehe. Keluarga aku emang suka tanaman, Eza. Id, tapi kenapa pohon itu ditebang ya? Kan bagus, ada tempat untuk berteduh. Oh, itu, Za. Sekarang kan musim hujan. Aku takut kalau hujan angin. Kalau hujan angin ntar pohonnya kayak mau tumbang gitu, tahu nggak? Kan takut, jadi ditebang deh. Bentar-bentar, tanaman itu bukan hanya bisa digunakan sebagai hiasan rumah, tapi ada fungsi lain juga, Za. Nih ya, aku kasih tahu, tanaman mampu membersihkan polusi udara di lingkungan kita. Karena tanaman menyaring banyak kuman yang dibawa oleh polusi udara. Kuman ini bisa berasal dari asap kendaraan misalnya. Selain itu, tanaman atau pohon juga bisa berguna menyejukkan rumah. Tanaman menyaring karbon dioksida dan diganti jadi oksigen. Itulah mengapa rumah-rumah menjadi nggak panas dan jadi nyaman. Tanaman juga bisa mencegah kekeringan saat musim kemarau loh, karena akar tanaman mampu menyerap air yang ada di dalam tanah. Nih buat kamu Za yang mau berhemat, tanaman juga mampu menjadi sumber makanan loh, seperti kangkung, bayam. Jadi kita nggak usah perlu repot-repot beli di pasar. Tanaman juga mampu mengurangi pemanasan global. Pemanasan global disebabkan karena banyaknya gas berbahaya, seperti karbon dioksida, yang menimbulkan udara semakin panas. Sehingga kita perlu menanami tanaman supaya udara kembali segar dan sejuk. Wah, ternyata tanaman banyak manfaatnya ya Mal. Iya, tapi Mal, kamu tahu dari mana manfaat tanaman tadi? Ya dari buku Za. Tapi aku juga suka bercocok tanam sih. Jadi aku juga tahu manfaatnya. Sama, Mal. Aku juga suka. Hehehe. Wah, kok jadi pada suka sama tanaman sih?
Kalau gitu aku juga suka tanaman ah. Hehehe. Mauza, Mauza.